Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sedih cuma karena beri jawaban ini saat diuji mertua. Wanita cantik ini langsung dicerai suami. Apa yang terjadi pada wanita ini patut dipelajari semua wanita yang ingin menjadi istri yang baik, karena sikap kalian bisa langsung diceraikan oleh suami, seperti cerita berikut ini. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menantunya atau istri dari Nabi Ismail alaihissalam, yang bisa dijadikan pembelajaran bagi umat sekarang agar tidak banyak berkeluh kesah dengan manusia. Cerita yang dikutip dari Fanspack 1001 Kisah Teladan. Ambil hikmahnya, ini juga mengajarkan agar manusia jangan suka menceritakan aib keluarga, apalagi terhadap orang yang baru dikenal. Kemudian bersyukur kepada Allah serta bersyukur kepada manusia adalah akhlak yang terpuji, dan termasuk sifat istri solihah adalah bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suami. Penasaran dengan kisahnya? Selamat membaca. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke menantunya. Pada waktu itu anaknya Nabi Ismail alaihissalam tidak ada di rumah. Dan ternyata sang menantu belum pernah berjumpa dengan sang mertua Nabi Ibrahim. Siapakah kamu? Menantu, aku istri Ismail. Nabi Ibrahim, di manakah suamimu Ismail? Menantu, dia pergi berburu. Nabi Ibrahim, bagaimanakah keadaan hidupmu dan sekeluarga? Menantu, sambil mengeluh, oh, kami semua dalam penderitaan dan tak bahagia. Nabi Ibrahim, baiklah, jika suamimu sudah kembali, tolong sampaikan salamku padanya. Dan katakan padanya, tukar tiang pintu rumahnya, kiasan untuk menceraikan istrinya. Menantu, ya, baiklah. Setelah Nabi Ibrahim pulang dari berburu, istrinya terus menceritakan tentang orang tua yang telah singgah di rumah mereka. Nabi Ibrahim, apa saja yang ditanya oleh orang tua itu? Istri, dia bertanya tentang keadaan hidup kita. Nabi Ismail, apa jawabanmu? Istri, aku ceritakan kita ini orang yang susah. Hidup kita ini selalu dalam penderitaan dan tak bahagia. Nabi Ismail, apa dia ada pesan? Istri, ada. Dia titip salam padamu dan dia berpesan agar engkau menukarkan tiang pintu rumahmu. Nabi Ismail, sebenarnya dia itu ayahku. Dia menyuruh kita berpisah, bercerai. Maka sekarang kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail pun menceraikan istrinya yang suka mengeluh, tak bertimbang rasa serta tidak bersyukur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Malah dia menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang luar. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam datang lagi ke Mekah dengan tujuan kembali mengunjungi anak dan menantunya, dan bisa ditebak, terjadilah pertemuan antara mertua dan menantu barunya itu. Nabi Ibrahim, di mana suamimu? Menantu, dia tidak ada di rumah, dia sedang berburu. Bagaimana keadaan hidupmu dan sekeluarga? Mudah-mudahan dalam kesenangan. Menantu, alhamdulillah, kami semua dalam keadaan sehat sejahtera, tidak kurang suatu apa. Nabi Ibrahim, baguslah kalau begitu. Menantu, silakan duduk sebentar. Bolehkah saya hidangkan sedikit makanan? Nabi Ibrahim, apa pula yang ingin kamu hidangkan? Menantu,
ada sedikit daging. Tunggulah, saya sediakan minuman dulu. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah mereka dalam makan minum mereka. Berdasarkan peristiwa ini, Rasulullah beranggapan keadaan mewah negeri Mekah adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, baiklah, nanti apabila suamimu pulang, sampaikan salamku kepadanya. Buruhlah dia menetapkan tiang pintu rumahnya sebagai kiasan untuk mengekalkan istri Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail pulang dari berburu, seperti biasa dia bertanya siapa yang datang mencarinya. Nabi Ismail, adakah yang datang ketika aku tiada di rumah? Istri, ya ada, seorang tua yang baik rupanya dan perwatakannya sepertimu. Nabi Ismail, apa katanya? Istri, dia bertanya tentang keadaan hidup kita. Nabi Ismail, apa jawabanmu? Istri, aku bilang padanya bahwa hidup kita dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa. Aku ajak juga dia makan dan minum. Nabi Ismail, apa dia ada pesan? Istri, ada. Dia berkirim salam buatmu dan menyuruh kamu menetapkan tiang pintu rumahnya. Nabi Ismail, oh begitu, sebenarnya dialah ayahmu. Tiang pintu yang dimaksudkannya itu ialah dirimu yang dimintanya untuk aku kekalkan. Istri, alhamdulillah, syukron. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya itu. Ia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunannya inilah lahir seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.